Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab magnet. Berikut ini ada soal berkaitan dengan gaya Lorentz yang dialami oleh kawat yang berarus listrik. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui gambar di bawah ini menunjukkan 3 buah kawat sejajar yang dialiri arus listrik. Jadi di sini ada kawat 1 arusnya 2 ampere, kawat 2 arusnya 3 ampere, kawat 3 arusnya 4 ampere. Jarak kawat 1 ke kawat 2 adalah 4 cm, jarak kawat 2 ke kawat 3 adalah 6 cm. Nah, pertanyaannya adalah Sobat 100, tentukan besar gaya Lorentz per satuan panjang pada kawat yang terletak di tengah. Itu berapa? Oke, Sobat 100, sebelum mengerjakannya kita lihat dulu gambarnya ya. Jadi untuk kawat yang di tengah ini dipengaruhi oleh kawat yang di kiri dan yang di kanan. Nah, karena kawat yang di kiri yaitu kawat 1 ini kan arah arusnya ke atas ya. Sementara kawat yang di tengah itu ada di sebelah kanannya. Jadi gunakan kaidah tangan kanan, arahkan jempol ke atas menunjukkan arah arus I1, lalu arahkan keempat jari tangan kanan ke sebelah kanan ya, karena kawat yang kedua ada di sebelah kanannya kawat 1. Kita lihat ternyata arah jari-jari kita itu masuk ke bidang gambar, sehingga ini timbul medan magnet di kawat 2 akibat kawat 1 arahnya masuk bidang gambar. Jadi ini kita tandai di sini ya. Ada B21 arahnya masuk. B21 itu adalah medan magnet di kawat 2 akibat kawat 1. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Berikutnya, untuk yang kawat 3. Kawat 3 ini sama arusnya ke atas. Jadi arahkan jempol tangan kanan ke atas. Tapi sekarang jari-jari tangan kanannya arahkan ke kiri, karena kawat 2 menurut kawat 3 itu ada di sebelah kiri. Sehingga arahkan seperti ini. Ingat, arah jempol ini menunjukkan arah arus, yaitu arus I3 ya. Lalu keempat jari ini kalau kita lihat, kita letakkan jari-jari tangan kanan ke sebelah kiri, ternyata arah jari-jari kita itu keluar bidang gambar. Artinya ini medan magnet yang timbul itu adalah keluar bidang gambar. Kita simbolkan B2 karena 3. Jadi medan magnet di kawat 2 akibat kawat 3, arahnya keluar bidang gambar. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Ini adalah medan magnet yang timbul akibat kawat 1 dan kawat 2. Kawat 1 masuk bidang gambar, kawat 2 keluar bidang gambar. Nah, pertanyaannya gaya Lorentz. Kalau gaya Lorentz berarti kita tetap gunakan kaidah tangan kanan, tapi sekarang jempol itu menunjukkan arah arus, keempat jari menunjukkan arah medan magnet, terus telapak tangan kanan itu menunjukkan gaya magnetnya atau gaya Lorentz-nya. Nah, Sobat 100 lihat ya, akibat dari B21, jadi arus I2 ini arusnya ke atas, jadi jempolnya ke atas. Terus medan magnetnya tadi masuk bidang gambar, jadi arahkan keempat jari masuk bidang gambar B21 ya. Nah, kita dapati bahwa arah telapak tangan kanan kita itu ke kiri. Nah, karena ke kiri berarti F2 karena 1 itu arahnya ke kiri. Ini gambarkan ke kiri ya. Oke Sobat 100 paham ya? Nah, sekarang yang akibat B23. Jadi arah arusnya tetap ke atas, jadi arahkan jempol ke atas. Ini karena arah arus I2 ya. Nah, terus sekarang tadi arah medan magnetnya keluar bidang gambar ya. Ini keluar bidang gambar B23. Ini arahkan keluar bidang gambar. Nah, terus kita dapati bahwa arah telapak tangan kanan kita itu ternyata kemana? Ke kanan ya. Jadi ini ke kanan menunjukkan arah gayanya F23. Jadi ini F23 itu ke kanan ya. Oke Sobat 100 sampai sini paham ya. Nah, sekarang kita hitung F21 dan F23 ini ya. Jadi kalau pertama kita hitung F21 per satuan panjang itu sama dengan mu 0 I1 kalikan I2 per 2πr12. Ini mestinya kan rumusnya F itu kan BIL ya. Jadi ini kita masukkan B kali I saja ya. Oke, kita masukkan angka mu 0 tanpa diketahui di soal, nilainya adalah 4pi kalikan 10 pangkat negatif 7. Arus 1 adalah 2 ampere, arus 2 adalah 3 ampere. Jarak kawat 1 dan kawat 2 itu 4 cm. Ubah ke satuan meter, ini nilainya sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 2. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya F21 per satuan panjang itu sama dengan 4pi kalikan 10 pangkat negatif 7 kalikan 2 kalikan 3 dibagi dengan 2pi kalikan 4 kalikan
10 pangkat negatif 2. Kalau sobat 100 hitung, di sini ada bentuk yang sama ya. Ini 4pi kali 2 dibagi dengan 2pi kali 4. Ini bentuknya sama, jadi bisa dicoret habis. Tinggal angka 3-nya saja ya. Terus 10 pangkat negatif 7 dibagi dengan 10 pangkat negatif 2, hasilnya adalah 10 pangkat negatif 5. Sehingga kita jawab F21 per satuan panjang itu sama dengan 3 kalikan 10 pangkat negatif 5, satuannya Newton per meter ya, gaya per satuan panjang. Sampai sini sobat 100 paham ya? Nah, dengan rumus yang mirip seperti ini kita hitung F23-nya. F23 per satuan panjang itu sama dengan mu 0 I3 kalikan I2 per 2πr23 ya. Jadi rumusnya B kalikan I ya. Oke, kita masuk angka. Mu 0 adalah 4pi kalikan 10 pangkat negatif 7, arus 3 adalah 4 ampere, arus 2 adalah 3 ampere. Jarak kawat 2 dan kawat 3 adalah 6 cm, ubah ke satuan meter yaitu 6 kali 10 pangkat negatif 2. Jadi kita tuliskan di baris berikutnya F23 per satuan panjang itu sama dengan 4pi kalikan 10 pangkat negatif 7 kalikan 4 kalikan 3 dibagi dengan 2pi kalikan 6 kalikan 10 pangkat negatif 2. Nah, cara hitungnya gini sobat 100. Ini yang angka 4pi kalikan dengan 3 ketemu 12pi, dibagi dengan yang di bawah itu 2pi kali 6, itu nilainya sama-sama 12pi. Ini bisa coret habis. Berarti angka pengalinya ini tinggal angka 4 saja ya. Untuk 10 pangkatnya 10 pangkat negatif 7 dibagi dengan 10 pangkat negatif 2, hasilnya adalah 10 pangkat negatif 5. Sehingga F23 per satuan panjang itu sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 5, satuannya Newton per meter. Nah, kalau sobat 100 sudah dapatkan nilai F23 dan F21-nya, baru sekarang kita hitung resultannya ya. Jadi gaya di kawat tengah per satuan panjang itu sama dengan F23 per L dikurangi F21 per L. Sobat 100 masukkan angkanya saja ya, tinggal dihitung saja ini. F2 per satuan panjang itu sama dengan 4 dikurang 3, pengalinya adalah 10 pangkat negatif 5, satuannya Newton per meter. Ini sangat gampang sekali ya sobat 100, 4 dikurang 3 hasilnya 1. Jadi langsung kita jawab, gaya Lorentz per satuan panjang untuk kawat yang di tengah itu sama dengan 10 pangkat negatif 5 Newton per meter. Ini jawabannya ya sobat 100. Oke sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau sobat 100 ketemu soal seperti ini ya, ada 3 kawat, masing-masing kawat dialiri arus, ditanya berapa gaya Lorentz per satuan panjang pada salah satu kawat, maka langkah pertama sobat 100 gambarkan dulu medan magnet yang ditimbulkan oleh masing-masing kawat terhadap kawat yang ditanya ini ya. Jadi kalau sudah dapatkan arah medan magnetnya, langkah kedua sobat 100 tentukan arah gaya Lorentz-nya. Itu arahnya kemana. Setelah kita tahu arah gaya Lorentz-nya, barulah kita hitung ya gaya Lorentz per satuan panjang. Sebenarnya rumusnya adalah B kalikan I. Untuk kawat lurus panjang tak terhingga, rumus medan magnetnya adalah mu 0 I per 2πr. Sehingga kalau ini gaya Lorentz per satuan panjang itu sama dengan mu 0 I1 kalikan I2 per 2pi kalikan jarak kawat 1 dan 2. Masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu F21 per satuan panjang. Dengan cara yang sama sobat 100 gunakan rumus yang mirip ya. Mu 0 kalikan I3 kalikan I2 per 2πr jarak kawat 2 dan 3. Masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu F23 per satuan panjang. Nah, kalau sobat 100 sudah dapatkan nilai F21 dan F23 nya, baru sobat 100 bisa jawab besar gaya Lorentz per satuan panjang untuk kawat yang di tengah. Tinggal dihitung saja ya, F23 per L kurangi F21 per L. Masukkan angka lagi, lakukan perhitungan lagi, ketemu ya. Gaya Lorentz per satuan panjang untuk kawat yang di tengah itu sekian Newton per meter. Begitu ya sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke sobat 100, selamat belajar ya.